mereka nggak punya keberanian dan ketegasan untuk mengolah SDM mereka. Akhirnya mereka jadi diatur sama SDM. Mereka bukan ngatur, malah diatur. Jadi kalau kalian lihat banyak perusahaan yang hancur, yang gagal, yang segala macam lah dramanya, ya karena itu nggak punya kemampuan untuk mengendalikan SDM mereka. Karena emang lapangan ini beda, Mas. Lu ngurusin 100 orang karyawan pabrik masih mending boy daripada ngurusin orang begitu 10. Beneran. Jadi bayangin, jangan dianggap ribuan orang yang ikut sama gua tuh orangnya enak-enak semua. Kagak, masih mendingan 1000 karyawan pabrik apa staf kantor daripada 10 orang operasional di transportasi. Karena mereka loyalitasnya nggak bisa dibeli sama uang, Mas. Itu masalahnya. Lu mau kaya, mau punya duit miliaran, lu kasih 200 juta, 300 juta ke mereka. Nih, duit buat lu, kasih hati lu buat gua, hidup lu buat gua. Nggak bakal mereka kasih, boy. Mulutnya doang iya, hatinya enggak. Orang-orang di dunia gua kayak gitu modelnya. Mau duit itu sebanyak apa, lu kasih, lu cekokin duit mulut tiap hari, kagak bakal dikasih hatinya sama lu. Jadi pemimpin di mata mereka adalah orang yang bisa mereka terima, bukan dipilih sama orang suruh mimpin mereka, enggak. Tapi siapa yang bisa diterima sama mereka? Founder PO pusing-pusing tapi mandornya makin, ya itu kebanyakan kayak gitu. Kalau bahasa istilahnya apa ya? Pusing apa jadi nuntun curo, mandornya nuntun kebu. Nah kayak gitulah bahasanya. Mas minta doa supaya cepat lulus kuliah, amin. Mas kalau beli tiket Boris tujuan Blega kan hari itu 300, kalau dari Blega ke Boris beda 320, itu gimana hitung-hitungannya? Enggak gimana hitung-hitungannya, tiap market kan beda-beda. Biasanya kurang lebih, kayak Jakarta gitu harga Boris nggak bisa lu samain sama harga Lebak Bulus apa harga Kalideres, nggak bisa. Karena mereka punya paguyuban sendiri-sendiri, tapi biasanya nggak beda jauh, paling selisih 10.000, 20.000. Gitu. Komisi agen, kalau komisi agen tetap sama, 10%, 2% pengurus, 8%-nya buat agen. Tiket batas berapa, Mas? Tergantung lah, lu naiknya dari mana. Kan nggak mungkin lu harga Semarang, Jogja mau lu samain kayak Pati Jogja. Mas Rian, kenapa harga tiket tiap lebaran pasti naik? Kan dari timurnya kosong boy kalau harus mudik. Terus kalau kagak dinaikin sampai 2 kali lipat, harga semakin tinggi tuh berarti semakin mendekati puncak. Semakin puncak arus mudik itu harganya pasti semakin tinggi karena penumpang dari timur akan kosong, semakin kosong, tingkat kemacetannya, biaya operasionalnya juga meningkat. Jadi perusahaan bis itu kalau dia naikin tarif ketika harus mudik sama harus balik itu niatnya bukan meremo. Beda sama orang jualan makanan apa jualan kaos. Pengen lebaran harga dimahalin, ya kan? Karena mereka nyari untung buat lebaran, wajar lah. Tapi kalau perusahaan bis ini nggak bisa, Bu. Kita naikin tarif karena hitungannya kan operasionalnya. Otomatis penumpang yang dari barat kalau harus mudik jadi nanggung beban operasional yang dari timur. Begitu juga sebaliknya ntar. Kalau dari timur harus balik sama aja. Karena Wiranto dulunya hidupnya gimana, Mas? Kebanyakan biasa aja sama kayak lu, manusia normal mereka semua. Tapi naiknya terlalu banyak, Mas. Ya lu bilang terlalu banyak karena lu kan nggak tahu pengeluaran kita. Emang tahu biaya operasionalnya bis 1 kali jalan berapa? Kan nggak tahu. Nggak ada, Mas, perusahaan bis kalau naikin ngambil untung banyak. Perusahaan bis itu untungnya nggak bisa banyak marginnya. Makanya banyak perusahaan-perusahaan gulung tikar, berantakan ya karena itu nggak pandai berhitung. Dipikir untungnya bis itu gede gitu. Kalau kamu bilang harga tiket mahal, kan karena kamu nggak tahu operasional kita berapa. Berarti kalau pas mudik kita ke barat dengan biasa harganya, Mas, tapi kan nggak ada penumpang. Paling ada 1, 2, nggak bisa dijagain. Makanya perusahaan bis itu yang sukses, yang survive, pasti pengusahanya disiplin semua, Bu. Pandai berhitung, disiplin, terus irit pola hidupnya. Lu lihat deh, pengusaha-pengusaha bis kayak Pak Roso, Rosalia, apa Mas Teddy, Sinarjaya, apa Pak Haji Arianto deh, lu liatin yang tiap hari kerja cuma masjid, rumah, kantor, masjid, rumah, kantor, itu aja. Itu yang survive. Kagak ada, lu kagak bakal pernah ngeliat ada perusahaan bis pengusaha kok isinya traveling, main ke Paris, ke Hawaii, shopping di mall tiap hari. Kagak ada kok. Mereka semua alih-alih tirakat semua, alih-alih kencengin ikat pinggang. Pengusaha-pengusaha bis yang sukses itu.